Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tentang funneling toko online. Cara mudah merebut hati pelanggan. Ini materi funneling toko online ini memang namanya agak sedikit aneh ya. Tapi insya Allah prakteknya nggak seaneh namanya. Insya Allah. Oke, funneling toko online. Yang harus Anda tahu, apa itu funneling? Anda mungkin masih nggak tahu funneling. Funneling itu apa? Berdasarkan katanya, funneling itu adalah corong. Ya, Anda nggak salah dengar bahwa funneling itu adalah corong. Seperti gambarnya sebelah kiri ya. Funneling itu funnel ya. Funnel itu adalah corong. Ya, dan funneling adalah penyerongan ya, alias penyaringan. Oke. Nah, ini artinya yang dimaksudkan di sini adalah funneling toko online itu adalah teknik yang sering disebut dengan teknik corong ya, alias penyaringan. Ya, kalau funnel adalah corong, kalau funneling adalah penyerongan ya, alias penyaringan. Yang artinya adalah Anda menyaring ya, funneling itu Anda menyaring calon pembeli yang masih luas ya, audiens yang masih luas yang belum tentu dia beli ya, menyaring audiens yang masih luas, calon pembeli disaring oleh teknik-teknik tertentu sehingga akhirnya dia jadi pembeli ya, akhirnya jadi bukan calon lagi tapi jadi pembeli ya. Dari awal jadi prospek, kemudian jadi leads ya, kemudian akhirnya jadi pembeli ya, jadi konsumen. Nah, ini adalah teknik penyaringan. Makanya ini perlu teknik-tekniknya yang disebut dengan teknik corong atau funneling ya. Nah, ini funneling toko online artinya penyaringan untuk toko online. Apa yang harus Anda lakukan untuk toko online ya? Funneling seperti apa yang harus dilakukan untuk toko online? Oke, jadi paham sampai situ ya. Jadi ini adalah teknik corong atau teknik penyaringan dari calon pembeli atau audiens yang masih luas sehingga dipersempit oleh Anda menjadi benar-benar pembeli. Oke, sebelum jauh Anda harus ketahui dulu apa tujuan akhirnya. Anda harus tahu dulu apa tujuan akhir Anda. Apakah tujuan akhirnya ke sales ya, menjual produk apa? Terus atau tujuannya apa? Anda harus tahu tujuannya. Tapi paling banyak sih jelas tujuannya adalah untuk jualan. Ya, jualan apa dulu nih? Nah, misalnya kayak gini ya. Ini skemanya. Jadi di sini saya menuliskan ini skema-skemanya. Ujungnya Anda harus tahu dulu jualannya apa. Ini di ujungnya kita bicara dari ujungnya aja dulu. Ini jualan. Nah, jualannya apa? Misalnya jualan kacamata kayu khusus untuk cewek misalnya ya. Produknya produk hot glass mawar yang ini nih misalnya. Jadi tujuannya saya sangat jelas, harus tahu tujuan akhirnya apa. Kayak Nah, kayak contoh ini. Nah, ini saya mau jualan produk yang ini ya, khusus untuk cewek. Sehingga saya tahu betul harus funneling ya, harus menyaring siapa ya, menyaring siapa. Oke. Karena saya tahu tujuan akhirnya apa. Nah, tujuan akhirnya adalah saya jualan dan jualannya pun tahu spesifik. Saya menjual produk yang ini. Ini target marketnya cewek kan. Akhirnya akhirnya saya membidik di sini. Saya menyaring calon pembeli atau target market yang tepat ya, alias cewek aja. Jadi saya menyaring cewek aja. Nah, ini akhirnya jualan kacamata kayu yang tipe mawar ini. Nah, ini audiens. Lihat ya. Dari sini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan yang ujung-ujungnya kita jualan. Nah, pertama kita menggiring audiens ya untuk menjadikan dia leads ya, atau jadi prospek ya. Dari audiens yang begitu besar kita giring mereka jadi leads ya. Leads itu prospek ya atau calon pembeli. Nah, bagaimana supaya dia menggiring dia? Caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan pemicu dan masukkan mereka ke channel database kita. Ya, channel database itu jadi kontak BBM, kontak email, atau jadi teman di WA, teman di line ad ya. Ini saran saya sih email, BBM, line, WA, yang Telegram yang gitu-gitu ya, bukan di media sosial kayak Facebook tuh bukan. Ya, jadi channel yang bisa Anda kuasai. Maksudnya bisa Anda kuasai itu Anda bisa broadcast dan broadcastnya langsung nyampe ke seorangnya dan langsung bisa Anda tawari. Nah gitu ya. Kalau di Facebook kan Anda bikin status belum tentu semuanya baca. Tapi kalau broadcast kan langsung nyampe ke personal. Nah ini maksudnya di situ ya, masukkan ke channel database seperti itu. Jadi dari audiens yang luas Anda giring mereka masukkan ke channel database dengan memberikan pemicu. Pemicunya apa? Pemicunya bisa ebook gratis, bisa video gratis, bisa sampel produk ya, bisa voucher diskon dan seterusnya.
Ini pemicunya harus sesuai dengan apa yang akan Anda jual nanti. Ya, ini pentingnya penyaringan teknik corong tuh gitu. Apa yang akan Anda jual harus sesuai, ya. Pemicunya harus sesuai dengan apa yang akan Anda jual. Contoh, Anda jualan hijab. Maka pemicu yang bisa Anda berikan adalah sampel gratis. Anda kasih hijab gratis. Ya, modal lah. Anda misalnya bikin 10 pieces hijab digratiskan. Untuk mendapatkan hijab gratisnya mereka harus masuk dulu ke channel database Anda, ya. Harus masuk ke BBM Anda, jadi teman BBM, atau masuk ke line ad, ya, atau ke WA, atau ke Telegram, atau ke email. Ya, terserah. Di mana target market Anda main. Misalnya kalau mereka ternyata kebanyakan main BBM, ya pakai BBM boleh. Atau kalau ternyata mereka sudah melek email, ya main email. Ya, misalnya gitu ya, email marketing. Nanti kita ada materinya tentang email marketing. Nah, jadi berikan pemicunya harus sesuai dengan produk Anda. Ya, kalau hijab ya Anda bisa jual produk gratis, sampel gratis, terus voucher diskon, ya. Nah, yang penting lagi bikin kayak misalnya e-book atau video. E-booknya sesuai dengan Anda jualan hijab nih misalnya. E-booknya mungkin Anda tahu audiens siapa yang akan Anda giring. Yang ujung-ujungnya dia beli. Nah, audiensnya misalnya tak cewek, ya, cewek ukhti gitu ya. Cewek muslimah yang masih muda. Nah, artinya dia sangat tertarik, ya, minatnya adalah terhadap dunia hijab, ya, dan kemungkinan berminat juga terhadap dunia yang islami, ya, atau mereka juga pengen nikah tapi belum ada jodohnya. Anda mungkin bisa bikin e-book tentang misalnya tips memataskan diri agar cepat ketemu jodoh, misalnya gitu, ya kan. Nah, Anda bikin e-booknya totalitas, dibikin e-book yang berkualitas, ya, atau bikin videonya, video book yang gitu-gitu. Nah, untuk mendapatkan e-book atau video booknya, mereka harus memasukkan dulu ke BBM, ya. Mereka harus menjadi kontak BBM dulu, baru setelah masuk BBM dia baru bisa download e-booknya atau download videonya atau nonton videonya, ya. Atau harus masuk email dulu, harus masuk line ad dulu, harus masuk WA dulu. Nah, itu pemicu sehingga mereka masuk ke channel database, ya. Kayak misalnya apa ya? Contoh, saya saya jualan kelas nih misalnya. Saya nawarin kelas sama Anda. Saya udah tahu ujungnya saya mau nawarin kelas sama Anda nih, nawarin kelas bos. Maka nggak mungkin ujuk-ujuk saya langsung nawarin kelas tanpa sebab. Nah, itu konversinya biasanya kecil. Walaupun besar, kita perlu pakai kalau di iklan Facebook itu pakai bener-bener harus sudah menemukan winning campaign, ya. Kalau nggak sering konversinya nggak terlalu tinggi, ya. Kita harus benar-benar menemukan winning campaign baru berhasil. Nah, kalau ini konversinya lebih tinggi, ya, kita harus tahu dulu apa pemicunya, apa pemicu yang diinginkan oleh target market, ya. Saya misal jual kelas nih, target market saya adalah pebisnis online atau orang-orang yang ingin belajar bisnis online seperti Anda misalnya. Nah, saya giring mereka, orang-orang tersebut, dengan pemicunya adalah e-book gratis, webinar gratis, video gratis yang itu satu tema, satu minat dengan apa yang akan kita jual dan nyambung dengan apa minat si target market sehingga dia mau masuk ke channel database kita. Nah, saya sih menggunakan email untuk kelas, ya. Mereka masuk email. Nah, setelah masuk email, kita ke sini lakukan PDKT minimum 7 kali. PDKT. Ya, PDKT-nya bisa dengan konten-konten yang sesuai dengan interest mereka, ya, sesuai dengan produk jual kita, atau juga bisa dengan konten-konten lain yang informatif, ya. Nah, setelah itu setelah 7 kali baru Anda jualan. Insya Allah konversinya tinggi, ya. Nah, kalau kayak produk-produk kayak misalnya saya nih produk kacamata, ya, saya biasanya kasih sampel gratis kacamata. Untuk mendapatkannya dia harus masukkan line ad atau ongkos kirim gratis. Nah, saya biasanya sih gratisan dulu, ya, untuk teknik corong ini gratisan dulu. Jadi kasih gratis kacamata. Nah, untuk mendapatkan gratis kacamatanya dia harus masuk ke line ad dan BBM. Terutama saya menggunakan BBM. Nah, BBM dan line ad, untuk hot glass. Dan akan segera menggunakan email marketing. Nah, si audiens sudah masuk BBM, saya lakukan pendekatan, broadcast, tapi nggak sering, ya, nggak tiap hari broadcast, ya. Tiap hari broadcast, apalagi sehari 5 kali udah kayak sholat 5 waktu. Nggak juga, ya. Tapi diatur seminggu 2 kali, ya. Minimum seminggu sekali aja. Paling banyak seminggu 3 kali udah paling banyak banget. Broadcast. Nah, setelah 7 kali baru kita tawarin jualan produk kita. Itu konversinya lebih tinggi, ya. Nah, ini adalah teknik corong. Jadi kita menyaring audiens yang luas, disaring menjadi leads sehingga akhirnya jadi pembeli. Gitu, ya. Nah, ada 2 cara untuk lakukan funneling toko online ini.
Cara pertama ada gratisan, ya. Yang kedua adalah iklan berbayar. Sekali lagi, ini karena adalah funneling toko online, yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus tahu siapa audiens yang akan Anda giring, dan Anda harus tahu apa pemicu yang sesuai dengan produk Anda. Kalau toko online kan nggak mungkin bikin e-book ya, nggak mungkin bikin webinar. Tapi kalau kayak misalnya produk-produknya hijab, ya itu bisa mungkin bikin e-book tentang cara memantaskan diri agar cepat ketemu jodoh misalnya ya. Atau video, tips Anda bikin video cara bagaimana agar memantaskan diri dan cepat ketemu jodoh gitu ya. Sesuai dengan minat target market. Atau Anda jualan, ada peserta yang nanya kemarin dia jualan materi edukasi untuk para guru. Nah ini kan bisa juga bikin e-book untuk para guru. Misalnya cara praktis mengajar di kelas misalnya gitu-gitu ya. Cara agar siswa mudah memahami, nah gitu-gitu ya, bikin e-book gratisnya atau video gratisnya. Nah untuk mendapatkan tersebut dia harus masuk ke channel database kita. Caranya ya misalnya mau e-book gratis atau mau video gratis, mau sampel gratis, mau diskon, jangan diskon, yang gratis ya ini ya, mau sampel gratis, silakan invite BBM kami atau silakan masukkan email di sini gitu ya, atau masukkan jadilah invite line at kami misalnya gitu ya. Nah ada dua cara untuk melakukan funneling, cara gratisan dan cara berbayar. Pertama cara gratisan. Cara gratisan adalah gunakan personal branding. Jadi Anda harus membranding diri Anda, atau Anda bisa membuat akun karakter di Facebook ya terutama ya. Membranding diri Anda sesuai dengan apa produk jual Anda ya. Dan semua nyambung ya, dari mulai pemicunya, kontennya, jualannya sesuai dengan branding Anda. Ya, misalnya kalau Anda jualan hijab, ya Anda jadilah misalnya kayak Dian Pelangi deh ya. Dian Pelangi kan dia fashion muslimah ya. Fashion designer ya, fashion muslimah designer apa ya? Itulah pokoknya. Dia desainer fashion muslimah ya. Nah, itu kan personal brandingnya dapat banget sesuai dengan kalau dia jualan hijab itu mesti laris. Kenapa? Karena personal brandingnya kuat. Nah, harus sesuai. Misalnya kalau Anda jualan krim ya, Anda bisa menjadi beauty enthusiast ya, walaupun Anda bukan konsultan ya, Anda bisa jadi beauty enthusiast. Artinya orang yang antusias terhadap dunia kecantikan, kan gitu ya. Nah, apalagi kalau Anda mau totalitas ya, bisa jadi expert. Nah, itu luar biasa juga. Kayak misalnya gini, saya kan buka kelas nih ya, buka kelas bos nih. Nah, makanya saya membangun personal branding, tapi ini personal branding di sini yang harus Anda ketahui adalah ini saran saya gunakan naturalitas. Jadi jangan dibuat-buat, jangan kalau politik sih bilangnya pencitraan, jangan pencitraan ya, tapi natural ya. Bangun secara natural dan apa adanya sesuai dengan passion Anda ya, jangan dipaksakan. Contohnya gini, saya adalah jualan kelas bos nih misalnya, saya bukan jualan, saya nawarin kelas bos, maka saya bukan membranding ya, saya di branding sebagai trainer toko online. Ini yang ngasih branding juga Mas C. Nah, tentu dengan nama trainer toko online ini saya nggak main-main. Nggak berani saya menggunakan trainer toko online sebelum saya benar-benar mendapatkan ilmunya. Nah, makanya saya benar-benar totality untuk membangun personal brand sebagai trainer toko online dan fokus hanya membahas toko online aja. Nah, makanya saya ikuti pelatihannya ya, sampai saya mengikuti pelatihan untuk menjadi trainer ya, sampai mendalami banget. Nah, setelah benar-benar ketahui bagaimana cara seorang trainer, saya ya pokoknya setelah sah menjadi trainer, baru saya menambahkan di sini nickname-nya trainer toko online, dan saya berbagi fokus hanya di trainer tentang toko online aja. Ya. Nah, ini khusus totalitas ya. Kalau Anda jualan hijab dan Anda pengen totalitas ya, personal branding personal Anda dengan misalnya jadi kayak Usti Sali ya, atau muslimah apa ya, muslimah entusias atau apa ya kayak fashion muslimah designer, atau orang-orang yang berbagi tentang dunia Islami yang gitu-gitu ya. Nah gitu, tapi jangan jadi ustadzah untuk jualan ya, dengan niat jualan jangan. Oke, nah totalitas ya, gunakan personal branding. Nanti personal branding yang sesuai dengan jualan Anda apa ya, sesuai dengan audiensnya, sesuai dengan pemicunya, sesuai dengan kontennya, harus sesuai semua dengan personal branding Anda. Nanti gunakan Facebook ya, nanti kita belajar di materi Facebook bagaimana Anda bisa membranding diri Anda di Facebook. Nanti dari mulai nickname-nya, apa yang Anda bagi, terutama Anda harus pandai membuat konten. Nah, konten ini yang akan membangun personal branding Anda. Bangun konten yang sesuai dengan produk jual Anda apa.
Om, kalau aku jualnya misalnya kayak produk hijab tapi aku cowok gimana Om? Ya udah pakai akun karakter. Kayak Ukti Sali. Ini kan Ukti Sali ini kan bukan orang tapi karakter. Anda bikin akun karakter. Oke. Kemudian yang kedua adalah gunakan akun jualan. Ya, akun jualan kalau di Facebook adalah fanspage ya. Nih fanspage kayak gini. Ini fanspage. Ya, nanti di fanspage juga bisa gunakan akun fanspage untuk melakukan funneling toko online. Tapi Anda harus membangun kedekatan lu dengan audiensnya. Gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga sudah terbangun audiens. Artinya kalau di Facebook ya Anda harus sudah punya teman yang banyak. Nanti ada materi di Facebook tentang cara membuat teman Anda lebih banyak. Nah, kemudian kalau di Instagram harus ada followernya. Nanti juga di Instagram ada materi tentang bagaimana membangun follower dengan cara yang mudah dan seterusnya. Yang keempat, sering-sering berbagi. Nah ini yang penting, berbagi konten maksudnya ya. Berbagi itu nggak melulu tentang tips, Anda juga bisa berbagi tentang inspirasi, motivasi, hal-hal yang lucu, hal-hal informatif. Pokoknya sering-sering berbagi. Ya, sering-sering berbagi sesuai dengan apa yang akan Anda jual, sesuai dengan apa minatnya, target market Anda, dan sesuai dengan bahasa-bahasa target market Anda. Oke. Jangan pakai kata-kata Anda kalau target marketnya adalah ABG, kan nggak cocok. Anda bisa pakai lo, gue, kamu, gitu-gitu ya. Nah, setelah sering-sering berbagi baru lakukan funneling, ya. Jadi Anda branding dulu dari Anda, ya, terus atau branding akun jualannya, kemudian sudah terbangun audiens, sering-sering berbagi, baru lakukan funneling dengan cara kasih ebook gratis, ya, atau kasih kacamata gratis, ya, sampel gratis atau video gratis, seterusnya, ya. Untuk mendapatkannya silahkan misalnya invite line kami, invite BBM kami, invite WA kami, atau masukkan emailnya di sini. Nah, itu funneling. Kenapa harus melakukan keempat hal dulu, sering-sering berbagi, terbangun audiens dulu, membangun personal brand dulu? Kenapa? Karena kalau langsung funneling tanpa audiens terbangun, Anda nggak sering berbagi dan personal brandingnya nggak terbangun, itu kecil. Sedikit orang yang mau masuk ke channel database Anda, ya, sedikit orang yang mau disaring, sedikit. Tapi kalau sudah sering berbagi, audiens sudah terbangun dan personal branding Anda sudah kuat, akan banyak yang masuk ke sistem funneling Anda. Paham ya? Nah ini cara gratisan. Memang membangunnya lama, tapi ini seperti Anda sedang berinvestasi. Masalah waktu. Waktu akan menjawab hasil apa yang Anda tanam. Oke? Yang terakhir adalah berbayar. Nah ini yang saya lakukan juga untuk hot class, berbayar. Kalau berbayar memang cukup simpel, tapi memang harus ada dananya. Walaupun nggak besar, tapi kita nanti akan bahas tentang di Facebook Ads ya, tentang cara mengiklan di Facebook. Nanti ada materinya. Berbayar ini nggak perlu kayak gini ya, ada personal branding, akun jualan, nggak terlalu perlu, walaupun mungkin bisa saja pakai personal branding, tapi kalau mau langsung juga boleh, langsung berbayar aja, iklankan. Siapkan sistem funnelingnya, iklankan. Ya, sistem funneling itu ini. Apa yang mau Anda bagi, siapa audiensnya, apa PDKT yang Anda siapin. Anda siapin konten pertama yang Anda bagi apa, konten kedua yang Anda bagi apa, ketiga, 4, 5, sampai 7, baru kejualan. Ya, kenapa 7 kali? Minimum 7 kali jualan itu konversi tinggi. Kalau rendah dari itu konversinya kurang. Ya, jadi ada pepatah mengatakan harus sudah terbangun interaksi 7 kali baru jualan, dan itu biasanya konversinya tinggi. Ya, minimum 3 kali. 3 kali sudah kecepatan banget. Minimum 7 kali kalau saya saranin ya. Jadi siapkan funnelingnya, sistemnya seperti apa, siapa audiens Anda, apa pemicu yang akan Anda berikan, ya, mau dimasukkan ke channel apa, ya, kemudian siapkan konten-konten PDKT-nya baru jualan. Disiapin sistemnya sama Anda ya. Mau ke sini, apa aja kontennya, sampai jualannya itu disiapin sistemnya. Kalau sudah sistemnya siapin, baru iklankan di Facebook. Oke, nah nanti tunggu sampai database Anda banyak. Oh, enak kan kalau database Anda banyak, kalau sudah ribuan enak banget. Tinggal broadcast ya, jadi cash ya, bisa jadi langsung jualan. Gitu deh, ini adalah materi tentang funneling toko online. Silahkan praktekkan, semoga bermanfaat. Memang ilmu itu paling bermanfaat jika Anda praktekkan, ya, Anda pahami, Anda praktekkan, dan Anda bagi. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.